La Liga kini punya masalah serius bernama Barcelona. Dan yang paling mengkhawatirkan bagi para rival mereka adalah satu hal. Hansi Flick belum selesai membangun tim ini. Barcelona sudah menunjukkan dominasi di Spanyol, tetapi Flick kini mulai menambahkan profil pemain yang tepat untuk membawa mereka bersaing lebih jauh di Eropa. Ia tidak sekadar mengumpulkan nama-nama besar tanpa arah. Flick menginginkan kecepatan untuk menyerang ruang, intensitas untuk melakukan pressing, kualitas untuk mengontrol bola, serta pemain yang mampu melindungi garis pertahanan yang sering berdiri hampir di tengah lapangan. Tidak percaya? Lihat saja apa yang sudah mereka miliki. Flick punya salah satu pemain paling menentukan di sepak bola dunia saat ini. Lamine Yamal menutup musim dengan 24 gol dan 18 assist dalam 45 pertandingan, menghasilkan 42 kontribusi gol langsung, bahkan sebelum menginjak usia 19 tahun. Itu bukan lagi statistik seorang pemain muda yang sekadar menjanjikan. Itu adalah angka seorang superstar. Namun, Barcelona tidak hanya bergantung pada Yamal. Lantas, seberapa kuat Barcelona untuk musim 2026-27? Simak pembahasannya sampai tuntas. Sistem Hansi Flick dibangun melalui formasi asimetris 4-2-3-1 dengan ketiga lini yang tetap rapat. Garis pertahanan didorong tinggi, pressing dimulai sesaat setelah kehilangan bola, dan Barcelona tidak sekadar mempertahankan penguasaan bola untuk memperlambat pertandingan. Mereka mengedarkan bola untuk menarik lawan keluar dari posisinya, sebelum kemudian menyerang secara vertikal ketika ruang terbuka. Struktur tersebut sudah cukup untuk menaklukkan Spanyol, tetapi Flick belum berhenti di sana. Ia kini menambahkan Anthony Gordon dan Karim Adeyemi, dua penyerang yang sangat cocok dengan karakter sepak bolanya. Gordon datang setelah mencetak 17 gol dan 5 assist dalam 46 pertandingan bersama Newcastle, termasuk 10 gol dan 2 assist hanya dalam 12 penampilan di Liga Champions. Ia mampu menekan, berduel secara fisik, menyerang secara langsung, serta bermain dari sisi kiri maupun melalui tengah. Adeyemi mencetak 10 gol dan 6 assist dalam 39 pertandingan bersama Borussia Dortmund. Tetapi senjata paling berbahaya yang dimilikinya adalah kecepatan. Ia mampu menembus 36 km per jam, dan ketika diberi sedikit saja ruang, ia bisa menghancurkan satu garis pertahanan sekaligus. Adeyemi sendiri mengakui bahwa Flick menjadi alasan utama di balik keputusannya bergabung dengan Barcelona. Sang pelatih menjelaskan secara jelas apa yang dibutuhkannya, dan Adeyemi menerima tantangan tersebut dengan antusias. Gordon dan Adeyemi bukan datang untuk menggantikan senjata yang sudah dimiliki Barcelona, melainkan untuk menggandakannya. Dengan tambahan tersebut, Barcelona tidak lagi bergantung pada satu sisi sayap atau satu pola serangan tertentu. Namun, pertanyaan terbesar mungkin justru bukan tentang siapa penyerang berikutnya. Julian Alvarez memang mendapatkan sebagian besar perhatian media, tetapi cedera Frenkie de Jong justru membuka persoalan yang jauh lebih penting. Siapa pasangan gelandang ideal untuk Pedri? Dan disitulah nama Rodri mulai muncul. Kesepakatan transfer bintang timnas Spanyol dari Manchester City ke Barcelona kini disebut semakin mendekati tahap akhir. Kedua klub telah mencapai kesepakatan yang hampir final, dengan struktur transfer berupa nilai tetap ditambah klausul variabel. Pengumuman resmi diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang, setelah sejumlah detail yang masih tertunda berhasil diselesaikan. Menurut surat kabar Spanyol Mundo Deportivo, Barcelona telah berhasil mempersempit jarak yang sebelumnya cukup besar antara tuntutan finansial Manchester City dan tawaran awal mereka, sementara kesepakatan pribadi dengan pemain berusia 30 tahun itu sudah tercapai beberapa hari sebelumnya. Rodri sendiri hanya menyisakan 1 tahun dalam kontraknya bersama klub Inggris tersebut. Jadi dia memang belum resmi menjadi pemain Barcelona. Namun jika melihat kebutuhan taktis, Flick kedatangannya terasa sangat masuk akal. Rodri memiliki teknik untuk bermain di bawah tekanan, kepemimpinan untuk mengontrol pertandingan sulit, serta kecerdasan posisi untuk melindungi lini tengah dan menutup ruang yang ditinggalkan bek sayap ketika mereka maju menyerang. Kehadirannya juga bisa memberikan kebebasan lebih besar kepada Pedri untuk bermain di area yang lebih tinggi. Rodri menjaga pondasi permainan, sementara Pedri mendapatkan kebebasan untuk mengontrol sepertiga akhir. Pembagian tugas tersebut mengingatkan pada hubungan Sergio Busquets dan Andres Iniesta, bukan karena Rodri dan Pedri merupakan pemain yang identik dengan keduanya, tetapi karena fungsi yang bisa mereka jalankan memiliki kemiripan.
Rodri menjaga struktur dan keseimbangan tim, sementara Pedri mendapatkan ruang lebih besar untuk menerima bola, berputar, dan menciptakan peluang. Rodri bisa mengatur pembangunan serangan, mengalihkan arah permainan, sekaligus mengontrol transisi setelah Barcelona kehilangan penguasaan bola. Dengan perlindungan seperti itu, Flick bisa menempatkan lebih banyak pemain di wilayah lawan tanpa membuat keseimbangan di belakang ikut runtuh. Dan yang menarik, Rodri tidak akan datang ke lini tengah yang kekurangan pilihan. Barcelona sudah memiliki Pedri, Dani Olmo, Marc Bernal, Fermin Lopez, Gavi, Frenkie de Jong, dan Marc Casado. Jika Rodri benar-benar tiba, Flick akan memiliki kedalaman yang luar biasa untuk membentuk berbagai kombinasi di lini tengah. Namun, ambisi Flick tidak berhenti pada perekrutan pemain-pemain berpengalaman. Barcelona masih memiliki sumber daya lain yang selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dari identitas klub La Masia. Hamza Abdelkarim mencetak 6 gol dalam 11 pertandingan sebelum menandatangani kontrak hingga 2029, menawarkan profil menyerang yang berbeda dengan kekuatan fisik, kelincahan, kemampuan menghubungkan permainan, serta ancaman di dalam kotak penalti. Ada pula Bria Tungara yang baru berusia 16 tahun, sudah memiliki nilai sekitar 5 juta, menjadi bagian dari Barca Athletic dan secara rutin berlatih bersama tim utama. Mereka memang tidak harus langsung menjadi starter permanen. Justru nilai mereka terletak pada kemampuan Barcelona untuk mengembangkan solusi baru secara bertahap tanpa kehilangan identitas permainan yang sedang dibangun Flick. Nah, dan disitulah gambaran besar proyek ini mulai terlihat. Flick sudah memiliki pemain seperti Lamine Yamal, Pedri, Rafinha, Dani Olmo, Cubarsí, Balde, Koundé, dan Joan Garcia yang menjadi fondasi timnya. Gordon memberikan agresivitas tambahan, Adeyemi menawarkan kecepatan yang berbeda, sementara Rodri berpotensi memberikan kontrol dan keseimbangan yang selama ini dibutuhkan. Dengan kombinasi tersebut, Barcelona memiliki kemampuan untuk menguasai bola, menekan tinggi, menyerang melalui kombinasi, menghukum lawan dalam transisi, sekaligus menciptakan ancaman dari kedua sisi lapangan. Flick tidak sedang sekadar menambah nama-nama besar ke dalam skuad. Ia sedang memperluas cara Barcelona bermain, dan jika semua bagian ini menyatu, proyek tersebut bisa membawa mereka jauh lebih dari sekadar mendominasi Spanyol. Flick tidak lagi sekadar membangun Barcelona, ia sedang menyempurnakannya. Dan jika Rodri benar-benar bergabung, pertanyaannya bukan lagi apakah ada yang mampu menghentikan Barcelona di Spanyol, karena Flick perlahan sudah menjawabnya. Pertanyaan sebenarnya jauh lebih besar. Siapa di Eropa yang mampu menghentikan mereka? Selama hampir 2 dekade, setiap pelatih Barcelona selalu hidup di bawah standar yang nyaris mustahil, yaitu warisan Pep Guardiola. Antara 2008 dan 2012, Guardiola membangun apa yang kemudian dianggap sebagai salah satu tim terbaik dalam sejarah Barcelona. Dalam 4 musim, mereka memenangkan 14 dari 19 trofi yang tersedia, termasuk 3 gelar La Liga, 2 Liga Champions, 2 Copa del Rey, 3 Piala Super Spanyol, 2 Piala Super UEFA, dan 2 Piala Dunia antar klub. Semuanya diawali dengan treble. Sebelum kemudian Barcelona mencatat sejarah sebagai klub pertama yang meraih sextuple dalam 1 tahun. Namun warisan Guardiola jauh lebih besar daripada sekadar jumlah trofi. Ia menetapkan standar yang selalu melekat pada Barcelona, menang, tetapi juga menang dengan cara yang bisa dikenali. Penguasaan bola, pressing, dominasi wilayah, keberanian, dan keyakinan terhadap identitas permainan. Ketika Barcelona memilih Hansi Flick, mereka memang menunjuk seorang outsider asal Jerman. Namun, outsider ini ternyata memahami Barcelona jauh lebih dalam daripada yang diperkirakan. Flick pernah menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun ia mempelajari sepak bola Belanda dan pemikiran Johan Cruyff. Menurutnya, visi sepak bolanya memang secara alami memiliki kedekatan dengan Barcelona, dan itu terlihat jelas dalam cara timnya bermain. Flick berhasil menghidupkan kembali sesuatu yang perlahan hilang dari Barcelona, identitas, tetapi dia tidak mencoba menjadi Guardiola berikutnya. Sebaliknya, Flick mengambil prinsip-prinsip yang sudah menjadi bagian dari DNA Barcelona, lalu membawanya ke bentuk yang lebih modern, dengan persiapan fisik yang lebih kuat, pressing yang agresif, permainan vertikal, disiplin, sekaligus kebebasan bagi para pemain untuk menyerang. Barcelona kembali memiliki karakter yang mudah dikenali tanpa harus terjebak dalam nostalgia masa lalu, dan hasilnya pun mulai mengikuti. Dalam 2 musim pertamanya, Flick telah membawa 5 trofi, 2 gelar La Liga, 2 Piala Super Spanyol, dan 1 Copa del Rey.
Namun yang lebih penting daripada koleksi trofi tersebut adalah bagaimana ia mengembalikan kepribadian, kepercayaan diri, dan rasa hormat yang sempat hilang dari Barcelona. Selama bertahun-tahun, klub ini terus mencari sosok yang bisa menggantikan Guardiola. Tetapi mungkin selama ini Barcelona memang mengajukan pertanyaan yang salah. Mereka tidak membutuhkan Guardiola yang lain. Mereka membutuhkan seseorang yang memahami mengapa Barcelona era Guardiola begitu istimewa, lalu mampu menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sepak bola modern. Dan itulah yang sedang dilakukan Hansi Flick.